Aku ngeband ket tahun 2011. 2009. Aku ngeband ket popopan, Bro. Tanganku kapalan, Bro, dolanan drum, Bro. Saiki sekarang AI tinggal ketik musik metal kunci dari ini gini cuman ketik dari teks, Mas. Iya, bisa. Dari teks jadi musik. Woi. Anda merusak karya seni. Oke, jadi pertanyaannya itu gini, Pan. Kan ada sekarang AI itu makin canggih ya, Ra. Iya. Aku terakhir barusan lah beberapa hari yang lalu aku melihat itu yang podcast itu ada beberapa layer video. Terus kemudian tinggal tekan tek ngono langsung bisa menata sendiri gitu. Iya. Masih bisa motong-motong sendiri. Nah, Iya. aku penasarannya itu tuh worth it apa enggak sih? Terus kira-kira iku nek pas CUT upil ngono ki apa yo? AI ini ngerti gitu. Langsung jawab apa? Itu sebenarnya di Adobe ada. Oh. Di Adobe itu ada. Adobe ada. Tapi enggak auto langsung gitu ya. Jadi cuma kita itu kalau di TV itu ada alatnya switch hub. Switch hub. Jadi kalau di Adobe itu juga ada multi kamera. Multi kamera switch. Jadi misalnya ada 4 syutingan. Kanan, kiri, tengah, samping lah. Yeah. Misalnya, nah itu sudah digabungin, kita tinggal pilih. Kita nge-play, klik ini, langsung klik ini, klik ini. Itu otomatis langsung. Oke. Nah, berarti kalau II tadi, itu kendalanya bocornya itu. Tetap ini ya, tetap nggak bisa. Nggak bisa nah, ya. Oke, sorry tadi kameranya mati. Oke. Nah, intinya itu tetap harus dipetani lagi, Mas. Yoi. Tetap nggak apa-apa dipakai. Auto gitu. Nah, tapi nanti diteliti lagi. Takutnya misalnya yang sebelah sini lagi bengong. Kan seharusnya ada interaksi antara dua gitu. Kalau podcast lu ya, kalau podcast gitu ada interaksi gitu. Tetap harus diteliti lagi. Nggak bisa lepas tangan gitu. Oke. Nggak bisa kalau itu. Kalau itu aku ki sempet curiga ini juga gitu, Pak. Jadi iki tenan rak sih. Iya. Takutnya kan kalau ada bocor-bocor kayak misalnya di TV kasus kemarin itu ada di TV. Kalau itu enggak soal IE sih tapi tapi itu soal QC, quality control. Itu azab apa sinetron azab itu, Mas. Ini sumpah, Mas. Kalau ini tak kasih ini seperti ini ya. Nah, itu tadi itu tayang di TV masih green screen. Oh. Tahu nggak? Belum. Udah tayang di TV tapi masih green screen. Belum diedit. Wah, parah. Nah, manusia aja masih bisa luput. Apalagi robot. Iya. Gitu loh. Yang robot itu buatan manusia. Gitu loh. Untuk saat ini belum lah ya. Untuk saat ini walaupun pakai itu nggak apa-apa pakai, Mas. Tapi harus tetap diteliti lagi gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan bahas yang video, bahas yang audio tadi. Aku mau memberikan statement mengenai apa itu? Sebagai videografer atau sebagai di dalam video atau film. Dari RX dan Adobe Podcast tadi. Podcast, betul. Itu saya ada plus minusnya lagi, kembali lagi. Iya. Tapi ini value-nya beda ya, teman-teman. Kalau tadi kan value-nya yaitu gratis. Terus gampang penggunaannya gitu. Kalau value-nya saya beda lagi. Apa itu? Simple. Oh, simple, ya. Dan efisien. Oh, efisiennya sebelah mana itu? Efisien, Mas. Jadi kalau teman-teman konten kreator sangat worth it. Sangat worth it, terutama konten-konten kreator untuk di TikTok. Untuk di TikTok yang atau YouTube Short. Oke. Berarti video kalau yang video panjang di YouTube saya belum bisa memastikan. Tapi kalau untuk konten-konten pendek 100% saya mending milih Adobe Podcast. Karena kembali lagi
kegunaan kita, Mas. Iya, betul. Podcast pun nggak mungkin di short, masuk podcast 1 menit. Iya, benar. Ya walaupun ada sih podcast 1 menit. Iya, potongan lah anak itu, Pak. Iya. Terus makanya kan kita paling kalau konten kreator di TikTok kan paling ngomong. Iya toh? Iya. Terus apalagi toh? Tapi saya nggak menyarankan mandi lumpur ya. Itu mending di-ban. Itu. Nah, kalau yang saya malah bagus di Adobe Podcast, Mas. Nah, karena kemarin saya pakai saya iseng, akhirnya saya dimarahin tuh. Ini bukannya menjelekan apa gimana ya. Karena turunnya CapCut di PC, hadirnya CapCut di PC. Apik, Mas. Asli. Apik, Mas. Wis tak bedek iki, cuy. Apik, Mas. Gampang banget. Iya. Kemarin aku sempat lihat juga, cuman iya, terus aku ya sempat tanya sama dirimu loh. Iya. Itu ternyata CapCut. Nah, hadirnya itu akhirnya saya ngomong sama temanku tau curhat. Wah lah kok kamu turun pangkat dari After Effects, Adobe Premiere atau Blender. Lah kok turunnya ke CapCut. Karena kembali lagi ke kebutuhan. Saya di situ kan cuman konten ngomong. Terus yang lainnya kan saya cuman screen recorder. Dengan singkat. Boleh sing praktis-praktis gitu ya. Iya, cara yang praktis. Betul. Kalau Adobe Premiere ribet banget, Mas. Kecuali kalau konten-konten panjang. Kalau konten-konten panjang itu saya masih pakai Adobe Premiere. Iya. Nganu ya peruntukannya kok ya. Nah, itu kembali lagi ke peruntukannya itu tadi. Makanya saya tidak menghindari Adobe Podcast tadi. Sebenarnya lumayan bagus, tetapi kalau buat buat ngobrol ya, yang noise-nya ekstrim banget, ada di tetangganya ada lagi kondangan. itu lebih sih, harus dipoles lagi. Iya, betul sih. Ya kalau misalnya di sebelah rumahnya ada musola misalnya, tapi jangan rekaman pas adzan, nggak boleh. Mesti ngerti adzan bisa rekaman konten itu. Ya, misalnya kalau noise-nya simple sih masih oke. Masih worth it. Kembali lagi ke kebutuhan. Iya, kebutuhan apa yang ingin dibuat. Kegunaannya itu apa? Itu AI. Nah, yang saya khawatirkan sekarang ini, Mas. Apa kuwi, Bang? Curhat ini. Yo gas. Kudune kuwi takok aku iki. Kowe takok aku to. Lah yo opo iki? Keresahanmu mengenai AI iki opo iki? Karena aku tidak bisa berkata-kata karena koyok color grading. Terus banyak lah intinya, banyak bikin potongan-potongan, bikin efek, bikin ini semuanya. Mas, tuh aku jangankan nonton itu, ada IE membuat video. Oh, IE membuat video. Aku belum tahu nih ini. Ada IE, kita tinggal ngetik. Apa Adobe juga? Enggak. Sorry aku lupa IE-nya itu apa. Enggak Adobe sih. Tapi Adobe mau ngeluarin kan. Dan itu fantastis. Tunggu aja ya. Saya lagi daftar. Soalnya perlu kayak beta gitu. Oh, perlu, masih ini ya? Berarti. Masih percobaan. Saya udah daftar kemarin. Bikin jadi pengen bikin video. Makanya bikin video orang berjalan di sini. Tinggal ngetik, Mas. Jadi sekarang itu dari teks jadi video. Kalau yang saya temuin ini masih standar lah, tapi dari yang Adobe tampilkan trailernya itu mengancam saya. Oh gitu. Mengancam sekali. Mengancam para animator juga. Nah, yang paling saya benci bukan itu, Mas. Kalau itu ya 60 lah. Masih 60. Yang ini saya benci ini. Apa itu yang paling ekstrim ya mesti? Paling ekstrim. Yaitu watermark remover. Pak yang membuat IE watermark remover, tapi saya ngasih tutorial ya. Itu bangsat, Mas.
memang hilang. Hilang, Mas. Oh. Nah terus gini, Pan. Hilang ya, Bas ya. Bas, watermark remover lo. Bersih. Dengan catatan asal fotonya terang ya. Bersih, Mas. Nah terus gini, Pan. Ini ada pertanyaan lagi nih, langsung muncul nih tiba-tiba. Apa? Kan kamu editor foto juga. Iya. Iya. Nah sekarang teknologi foto kok mengerikan nih. Iya. Jadi banget. Aku sempat nonton beberapa konten lah. Iya. Gitu. Aku ya sempat nonton juga di kontenmu. Iya. Iku malah ngajari loh, iki foto ngeblur, foto lawas jadi api. Iya. Terus ngilangi background kayak si apa Canva atau apa itu. Iya, ada. Nah, itu dirimu sebagai seorang editor. Nah. Bagaimana? Plus minus Okay. lagi. Minus ya. Minus ya, oke, boleh. Minusnya banyak orang sekarang bisa ngedit sendiri dengan modal HP. Oke, tapi kan pernah bayar, Pak. Iya, sekarang aplikasi mod Masa bisa? ada, Mas. Saya sudah praktek. Oh. Asli aku isi nih. Gini mod asli. Saya sudah praktek. Oh. Pakai mod. Itu bisa. Dan itu lancar. Aplikasi mod ya krek-krekan lah ibaratnya itu, krek-krekan. Nah, minusnya itu orang udah bisa ngedit sendiri dari HP langsung. Iya. Efek-efeknya juga sekarang filter-filternya udah bagus-bagus banget. Iya. Iya toh? Betul. Filternya. Nah, kelemahannya di situ sekarang. Jadi orang sekarang gini, Mas, menganggap editor itu kerjaan gampang. Karena si teknologi semakin maju ini. Iya. Ya gitu. Nah, sekarang plusnya. Enggak semua orang melek teknologi. Ya. Untuk ya. Ya, untuk kalangan tertentu. Ya, satu itu. Kedua, tidak mungkin serapi para manual editor. Ya. Jadi saya jujur kalau di Adobe itu juga udah ada. Kalau itu bawaan. Auto subject. Dia langsung deteksi subjek. Oh, terus baru manual ngapus. Baru manual. Ya. Itu pun enggak itu pun dengan catatan tertentu juga, Mas. Fotonya terang. Benar. Terus backgroundnya sama objeknya juga ada perbedaan dimensi. Jadi kan ya, ndak yang abstrak gitu ya. Iya, nah kalau misalnya foto baju hitam, backgroundnya hitam, di di auto subject background remover itu hilang. Kadang saat sikil-sikil hilang. Kadang. Iya. Masih tetap butuh manual. Plusnya itu. Plusnya lagi, saya juga dibantu juga banyak sekali. Yang tak pakai juga sekarang, Mas. Oke. Terutama ya dari Adobe-nya itu karena aku pengguna Adobe ya. Pengguna Adobe itu. Nah, yang paling saya benci ya yang tadi itu, Mas. Watermark remover. Padahal. Karena apa, Mas? Saya itu menjual desain. Saya jual template di freepik.com. Saya jual foto, saya juga. Sudah lumayan banyak laku, Mas. Total berapa euro lah. Total downloadannya ya sekitar kalau dirupiahin adalah berapa ratus. Ya, itulah, lumayan lah ya. Sekarang, Mas, bisa di-download dengan watermark. Terus di watermark remover. Itu ancaman. Itu gini, Mas. Itu malah lebih ini ya, Pan ya. Jadi kayak pembajakan gitu ya malah. Iya, masuknya bajakan. Karena kalau foto kecuali si kreator atau yang punya foto tahu tuh fotonya dipakai siapa. Nah, kecuali izin dulu kayak apa gimana kayak. Betul. Nah, inilah ancaman watermark remover itu ancaman. Soalnya gini, kalau mau diproses, Mas, kalau misalnya editor juga, kalau sama-sama editor kan juga pasti mudeng ya prosesnya gimana. Kalau misalnya saya mau jahat, saya ngambil di iStock atau Shutterstock, terus tak ambil watermark, tak hilangi, tak masukin IE yang untuk jadi gambar HD.
Oh. Jadi Iki malah ngajari. Iya toh. Maksudnya kayak nek aku jahat lho ya. Iya. Itu ancamannya itu. Itu kan udah jadi foto HD asli, hampir asli walaupun nggak 100% ya. Mendekati lah ya. Iya, mendekati setidaknya 80% lah. Itulah jadi ancaman penjualan foto atau template-template di internet sekarang. Dan menurutku itu perlu diatasi sama platform-platform yang jual, Mas. Iya. Oh iya, betul. Iya kan? Betul. Dan itu harus ya mau nggak mau, misalnya Shutterstock, harus Free ya harus update lah intinya. Ya update watermarknya itu supaya benar-benar nggak bisa kedetek. Iya. Soalnya kemarin tak praktek, kalau nggak percaya lihat di video ini di bawah. Ini cari aja di short itu ada hilang bersih. Itu Mas, wah itu utama saya itu yang kasihan para penjual-penjual ya. Saya juga akhirnya gara-gara itu saya stop jualan. Karena ya ngapain ya? Iya, soalnya wah sekarang susah banget kayak gitu, riskan Mas. Betul. Riskan dibaca orang, copyrightnya nggak ada. Betul. Ya sudah, akhirnya saya berhenti berjualan. Mending saya jualan preset atau load aja lewat 7BL lah. Oke, bincang-bincang cukup sampai ini Mas. Oke. Rizky, ada pertanyaan lagi? Ya pesan-pesan lah Pan, karena pesan-pesan. Memang mencemaskan sekali ya di era-era sekarang ini. Sebenarnya ya kita was-was lah. Ya harus was-was. Was-was, tapi mesti harus tetap berinovasi juga ya kan? Iya. Gitu. Pesan ya. Pesan-pesanmu lah untuk teman-teman yang ada di channelmu ini. Jadi piye lah gitu. Untuk para editor lah ya. Gunakan fitur AI sebagus mungkin. Dan sebijak mungkin. Iya. Jadi kalau kamu misalnya ya background video background video kamu dari AI, kamu ngomong sama klien juga dari AI. Jangan ngomong bikin sendiri. Itu kamu nggak bikin sendiri, yang bikin robot. Kamu sudah berbohong. Itu pesan-pesan saya itu. Berbijaklah dengan menggunakan AI ini. Iya. Yang nomor 1 bijak. Tapi kan banyak yang curang. Iya, makanya itu menurutku untuk editor-editor sekarang harus tetap ngikuti zaman. Jangan anti EA. Kalau bisa dicombine. Betul. Dan nomor 1 itu tetap harus bijak menggunakan EA ini, Mas. Nomor 1 ini. Iya. Itu untuk editor foto dan video. Betul. Untuk para filmmaker yang sekarang ChatGPT sudah bisa membuat buat skrip itu jangan khawatir, karena jadilah gila. Robot tidak bisa menjadi gila. Ya. Betul. Seni itu gila menurut saya. Iya toh. Ya, jadilah gila. Gila maksudnya duduk gila ora ngono lho ya. Ora ngono. Maksudnya gila itu kamu out of the box. Iya, betul. Out of the box wis lost misalnya lahiran ning Mars. Nah, misalnya nggih video klip lahiran ning Mars. Kan out of the box loh. Misalnya ya toh. Misalnya misalnya aja. Nah, jadilah gila. Ide-ide gila kalian tidak akan bisa ditiru oleh AI. Ya. Itu untuk filmmaker. Betul. Yang terakhir untuk penjual foto. Goodbye. Goodbye. Selamat tinggal. Tunggu updatean Shutterstock atau platform-platform lainnya. Itu pesan-pesan saya, Mas. Oke, yaudah mungkin cukup sampai di sini konten kita berdua. Oke. Saya Jeffrey Jaya undur diri. Saya Pandu, saya undur diri. Sampai jumpa. See you. Stay creative, guys.